Hari ini saya masih ditemani sama Umi yang cantik hari ini pakai baju hijau. Mana ada orang tua cantik? Yang cantik itu yang muda. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sama hari ini saya kedatangan host tamu. Kakak Ati apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kakak gimana, sehat? Alhamdulillah menuju sehat. Teman-teman dari ISMIK apa kabar? Pastinya baik-baik saja semua ya. Seharusnya hari ini kita bicara soal sejarah dan peradaban. Hanya karena host kita Kang Isa sedang sakit, jadi kita mengganti tema menjadi tema yang nggak kalah spektakuler, nggak kalah lebih menarik. Pastinya cuma di Rena Handono Official. Ya artinya urutannya mestinya Isa. Iya. Nah, sekarang Umi yang masuk, Iya. habis itu berikutnya Isa. Iya. Kita doain semua Kang Isa sehat-sehat Amin. segera. Amin. Amin. Hari ini temanya cukup fenomena sebenarnya, Mi. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya dari Kakak Ati, Mi. Awalnya dia bertanya. Coba Kak, apa coba tanya? Yang masalah itu ya Umi ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan masalah Ka'bah Umi. Ada temen yang dari akidah seberang itu. Akidah mana Kristen? Ya Umi. Udah bilang aja gitu. Ya. Baik Mi, belum biasa. Terus Belum biasa gimana? ada di sini. Kebetulan teman saya ini bilang, kamu ngapain ke situ? Sementara orang Islam itu kan sembahnya batu. Di dalam Ka'bah itu ada batu. Nah, dan akhirnya saya pun cari tahu tentang hal itu. Dan ternyata memang sebelum zamannya adanya Nabi Muhammad itu ya Umi ya. Ternyata di Baitullah itu di Ka'bah itu banyak berhala yang umat saat itu sembah ya Umi ya. Betul bukan Umi? Iya, betul, Nah, betul sekali. Dan apakah Zaman berhala mereka sudah menyembah dan kemudian macam-macam ritualnya. Ada yang bahkan menyembah itu sambil keliling Ka'bah, telanjang bulan juga ada. Nah udah itu saat mereka menyembah berhala itu Muslim itu sudah ada belum? Agama Islam itu sudah ada belum? Oh begitu ya Mia. Belum. Jadi dengan begitu mulai terungkapkan Ka'bah itu kapan dibuatnya. Nah itu perlu tahu juga Mi. Itu perlu diungkap. Iya, Mi. Karena sudah dari zaman dulu, zaman masih jahiliyah, zaman masih menyembah berhala, mereka sudah menggunakan Ka'bah itu sebagai tempat pemujaan. Gitu loh. Ya. Tapi memujanya ternyata bukan kepada Allah, kepada berhala. Dan itulah yang kemudian dibersihkan seluruhnya oleh Rasulullah setelah Rasulullah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Oh begitu ya Mi. Makanya waktu itu jadi saya juga agak memang ragu, tanda tanya gitu. Oh iya memang agama orang Islam ini memang menghadapnya ke Ka'bah yang disebut dalamnya memang berbentuk dari batu gitu Mi. Dan saya memang belum begitu paham dengan sejarah itu karena memang saat itu kita syahadat, kita belajar rukun iman, rukun Islam dan sejarah-sejarah itu kita nggak paham akan hal itu Mi. Ya itulah memang dalam Islam kita ini belajar itu sepanjang hayat masih dikandung badan. Ya. Jadi Umi pun sampai hari ini tetap belajar. Karena waktu belajar itu nggak ada batasannya kecuali sudah punya gelar. Udah punya gelar belum? Belum Mi. Nah, oke. Ya berarti kita masih harus belajar. Udah punya gelar belum? Belum, ALM, alhamdulillah belum. Ya, oke. Ya, Mi, jadi kalau di Islam itu udah jelas ya, itu adalah Ka'bah adalah tempat untuk
penunjuk kiblat, arah kiblat. Ya, Iya. ya. Kalau dari orang-orang di kelas seberang kan bilangnya kita menyembah batu. Seberang yang mana sih seberang itu? Ya Oten Mi, Oten. kakak-kakak Oten gitu kan, bilangnya kita menyembah batu. Sebenarnya gimana sih Mi? Itu kan bukannya ada Mi di kitab sucinya juga. Itu sangat menarik. Jadi berarti sudah dalam waktu singkat ini ada beberapa pertanyaan, dan masing-masing pertanyaan itu apabila kita obrolin gitu ya, kita discuss begitu, menjadi satu tema tersendiri. Pertama tadi dari pernyataan bahwa tentang batu Ka'bah ya toh, itu mulainya sejarahnya bagaimana. Terus kemudian juga berikutnya adalah Kristi menanyakan tentang apa tadi kalimat kiblat ya, ke arah kiblat, bagaimana dalam kitab mereka gitu ya. Nah itu sudah 2 tema. Belum lagi kalau kita mengupasnya itu secara berurutan gitu. Mau dari mana ini? Oke, ini aja. Umi juga teringatnya ada sebuah buku yang beredar. Apa nih? Buku itu namanya buku title-nya buku itu judulnya Upacara Ibadah Haji. Upacara Ibadah Haji. Cover bukunya adalah gambar Ka'bah, foto Ka'bah. Pengarang bukunya adalah Amos. Haji Amos maksudnya. Nah itu dia pokoknya. Bisa juga Haji Amos, bisa juga Himar Amos kan. Bukan Himah Amos, itu perempuan ini. Himar itu keledai. Oh keledai. Iya. Bisa juga ya, nggak tahu karena itu singkatan ya. Jadi begini, ternyata penulisnya ini adalah seorang pendeta atau penginjil, nggak tahu jelas. Nah kemudian dia ini menjelaskan dalam buku itu bahwa Kristen itu penyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Islam itu justru penyembah berhala. Seperti yang tadi tanyain Kak Ati ya. Ya, ini kan ya. Jadi yang disembah oleh orang Islam itu bukan cuma satu, banyak. Itu justru Islam yang penyembah berhala katanya buku itu. Amos. Dia bilang begini, orang Islam itu kan selalu mengatakan menyembah kepada Zat yang Maha Agung. Jadi kalau dalam huruf Latinnya DZAT, ya. Nah DZAT katanya Amos. Ini adalah bahasa Arab. Translate DZAT, zat, ya, itu adalah sat. Ini bahasa Indonesia. Nah, sat itu ada berapa? Kata dia, ada 3. Sat padat, gas, cair. Nah, ini yang disembah oleh umat Islam. Umat Islam menyembah kepada Zat yang Maha Agung. Zat itu sat. Sat itu ada 3. Gitu lah. Jadi ingat orang Islam ngaku kok dia menyembah kepada Zat yang Maha Agung. Zat itu bahasa Indonesianya sat. Sat itu ada 3. Nah, jadi berarti yang disembah oleh umat Islam itu mana? Ini sat padat, sat gas, atau sat cair. Kalau sat gas kayaknya enggak deh katanya. Kalau sat cair juga kagak gitu. Jadi mana? Ya berarti umat Islam menyembah kepada sat padat. Sat padat apa? Lah yaitu batu hitam. Oh itu Ka'bah. Ada juga yang mengatakan, ya itu batu hitam yang di pinggiran Ka'bah apa? Hajar Aswad. Gitu.
Jadi berangkatnya dari pemikiran model kayak begini. Padahal gitu ya, zat itu terjemahnya apa? Tidak ada yang bahasa Indonesia pun belum mampu menerjemahkan secara lengkap sempurna sebagaimana bahasa aslinya. Zat ini adalah istilah tentang keberadaan Allah, tentang hakikat Allah yang tidak dimiliki oleh agama selain Islam. Ada istilah zat itu murni adalah istilah Islam, tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh dia. Akibat ketidakmengertian ini, nggak paham, nggak ngerti ini, maka sampai dia salah mikir, gagal berpikir. Nah, kemudian gagal berpikir disebarkan dalam bentuk buku. Jadinya yang membuat kesalahpahaman lebih lanjut. Nah, inilah makanya yang ngarang itu Haji Amos, bukan dia itu penginjil atau pendeta. Nah, mungkin itu singkatannya Himar mungkin. Karena nggak tahu gitu ya. Nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu ya Mi. Nggak tahu. Nah, itu. Dan orang Islam yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, ya, banyak yang beli buku ini dipikir itu pelajaran manasik haji atau manasik umroh. Jadi salah arah gitu Mi ya, salah petunjuk gitu ya Mi. Salah petunjuk. Ya. Sampai sini oke kira-kira? Oke Mi. Alhamdulillah. Oke ya. Terus dari pemirsa nggak ada yang tanya? Neng mau tanya nggak nih? Kak Sukma. Kalau nggak ada tanya, Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Nah. Oke. Nah, kita ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Ini langsung aja ke. Iya. Mau dibacain ayatnya dulu? Bacain. Bawa Al-Quran? Bawa Mi. Ayo Iya, pakai HP. Cepet-cepetan sama yang ada pemirsa. Siapa yang cepet-cepet silahkan. Ayo Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah akan firman-Nya. Nah, mulai kita bahas ya. Jadi tadi Kristi juga menyatakan bahwa kiblat itu sebagai alat, sebagai penentu arah gitu ya. Kalau Umi menyatakannya dengan bahasa lain adalah bahwa kiblat itu adalah tonggak, ya, penentu arah. Jadi manusia itu, mohon maaf, mau menghadap kepada Allah, itu kemana? Kita menyatakan Allah yang satu. Kemana? Itulah pentingnya Ka'bah. Oh, ke sini. Jadi yang dari sini ya ke situ, dari sini ke situ.
terus begitu. Nah, ini adalah suatu, mohon maaf, suatu keistimewaan yang ada dalam agama kita, ya. Kenapa Umi menyatakan seperti itu? Karena sebenarnya kalau kita saksikan dengan seksama, gereja contohnya tidak punya kiblat. Iya. Benar nggak? Iya. Ada yang ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, ke tenggara, dan seterusnya. Terus demikian pula tempat ibadah dari agama-agama yang lain. Yang mempunyai suatu kesatuan tempat untuk menyembah, arahnya, atau enggak penentu arah. Kita enggak menyembah kepada Ka'bahnya seperti yang dikatakan oleh Amos itu. Itu kan dia salah mikir, gagal paham. Ya. Yang kita sembah adalah Allah. Dan olok-olok seperti itu sudah memang lama. Makanya ayat Allah tadi, Al-Baqarah 144 mengatakan, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram, ya, maksudnya berpaling ke Masjidil Haram, berpaling semula kemana? Di mana? Semula mereka sebelum Islam, sebelum Rasulullah SAW, maka mereka itu menghadapkan dirinya ke Masjidil Aqsa. Sampai Rasulullah pun begitu. Maka Umi maksudkan tadi adalah dengan kalimat sebelum Rasulullah oleh Allah ditunjuk sebagai Nabi dan Rasul. Ya, jadi seolah-olah bahwa Rasulullah itu dan pengikutnya nggak punya kiblat, gitu loh. Maka mengikuti ke Masjidil Haram. Maka kemudian turun ayat ini bahwa sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu benar. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan ini kemudian bisa kita saksikan bersama, kita buktikan. Antara lain bagaimana? Coba kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Kenal Perjanjian Baru nggak? Ada, pernah lihat, pernah buka dan pernah baca nih. Bilang aja sering baca dulu. Oh gitu ya, Mi. So jaim ceritanya, Mi. Iya. Ya sekarang yang menjadi pegangan kita, yang menjadi penentu kita adalah justru Al-Quran dan Hadis. Gitu kan? Kitab yang tidak diragukan lagi bahwa itu adalah murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Dan Rasulullah itu adalah sebagai panutan kita yang melaksanakan semua firman Allah, semua perintah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Gitu ya. Oke. Yohanes pasal 4 ayat 21. Yang ikut kajian ini Ismi, ayo buka juga Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, berarti apa? Kiblat itu akan berpaling. Tidak lagi Yerusalem. Nah, kemudian ayo kita buka sekarang Perjanjian Lama. Oke. Kali ini kita buka Mazmur 84 ayat 4, 5, dan 6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu,
yang terus menerus memuji-muji engkau. Kami Selah. memuja orang yang berbahagialah orang yang berdiam di rumahmu gitu ya. Dan terus-menerus memuji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, ziarah ke rumah Allah gitu ya. Ziarah ke Baitullah. Gitu ya.